apabila kita di dalam berdoa itu lebih khusyuk dengan suara kecil, nggak usah besar, kan Allah juga udah dengar. Besar berisik kita nggak konsen, nggak khusyuk, kecil aja suara. Tapi kalau dengan suara yang dikeraskan, suara yang besar itu yang membuat kita lebih khusyuk, lebih semangat berdoa. Ya keras kalah suara, karena kalau kecil takutnya malah tertidur. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan telah bertanya sekelompok sahabat Nabi, jamaah, sekelompok orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqaribun rabbun fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Kata dia, apakah Allah itu dekat? Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami bisa berbisik, berdoa dengan pelan, atau Tuhan itu jauh sehingga kami harus menyeru, memanggilnya. Fanazala, atas pertanyaan ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu ibadi hambaku, anni tentang diriku. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Qaribun minhum, aku sangat dekat dari mereka, bi'ilmi, dengan ilmuku. Ya, dekatnya itu adalah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dekat bermakna jarak, zat dengan zat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh ruang, tempat,
karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah itu sangat dekat, bahkan aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Ai bi ilmi, dengan ilmu. Fa akhbirhum bidzalik, maka informasikan, kasih tahu mereka dengan yang demikian itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Kata Allah, aku mengabulkan dakwah, doa, permohonan ad-da'i, dari orang yang memohon, dari orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa memohon kepadaku. Artinya setiap kita berdoa memohon kepada Allah, Allah pasti jawab, Allah pasti kabulkan. Tapi saya kok lama doa tak kabul-kabul. Allah kabulkan setiap doa kita. Kalau tidak dikabulkan dalam waktu yang dekat, Allah pasti kabulkan pada waktu yang paling tepat, tentunya menurut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah kabulkan permohonan kita, permintaan kita dalam bentuk yang terbaik untuk kita menurut Allah. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi pada prinsipnya setiap kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Nah, saat kita berdoa kepada Allah itu, apakah dengan suara kecil hanya kita yang dengar, atau suara besar semua orang dengar? Nah, prinsipnya adalah baik suara kita besar atau suara kita kecil, bahkan tidak keluar suara pun Allah dah dengar. Ya, detak jantung kita, ya, ungkapan rasa hati kita yang paling dalam tak pernah diungkap pakai lisan, Allah dah tahu. Maka kita sebenarnya kepada Allah tak perlu kita itu berdoa teriak-teriak besar-besar. Wah, tapi banyak kita doanya pakai suara besar, bahkan pakai mic. Nah, gimana itu? Kita bersuara besar bukan karena kita meyakini agar Allah dengar, bukan, agar yang lain dengar biar ikut juga berdoa, syiar. Itu agar kita dengar, karena kita ini berdoa itu ngikut Pak Imam. Kalau suaranya kecil kita tak dengar,
Allah dengar, tapi kita yang tak dengar. Nah, itu dia. Jadi bukan karena Allah tak dengar, cuma untuk kita suara yang besar itu. Maka kalau ada peraturan pengaturan tentang bagaimana sebaiknya pengaturan volume suara, baik mic, suara dalam, suara luar, itu bukan kepentingan Allah, itu kepentingan kita sebagai jamaah yang berdoa. Maka apabila kita di dalam berdoa itu lebih khusyuk dengan suara kecil, nggak usah besar. Kan Allah juga udah dengar. Besar berisik kita nggak konsen, nggak khusyuk, kecil aja suara. Tapi kalau dengan suara yang dikeraskan, suara yang besar itu yang membuat kita lebih khusyuk, lebih semangat berdoa. Ya keraskanlah suara. Karena kalau kecil takutnya malah tertidur. Oh, suara kecil. Oh, tiba-tiba tertidur. Nah, jadi suara besar atau kecil itu teknik bagaimana kita berdoa lebih khusyuk, lebih semangat. Nah itu aja, bukan agar Allah dengar. Allah tuh dekat, suara kecil pun Allah dengar. Bolehkah kita bersuara besar? Ya boleh. Bahkan kata Ibnu Abbas ya, bahwa zikir secara mengeraskan suara ya, meninggikan suara saat berzikir, kata Ibnu Abbas, kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma keyakinan kita mengeraskan suara bukan memanggil Allah agar dengar sehingga suara kita harus keras, bukan. Tapi itu untuk kepentingan kita manusia yang berdoa atau yang belum berdoa. Nah itu kepentingan kita. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti di dalam kita berdoa itu besar atau kecilnya adalah tergantung situasi diri kita yang sedang berdoa. Lalu yang kedua, setiap kita berdoa Allah pasti kabulkan. Falyastajibu li du'ai bitta'ah wal yu'minu bi yadumu 'alal iman. Bi falyastajibu li wal yu'minu. Maka oleh karena itu kata Allah, jadi Allah itu membuat kalimatnya itu ada kaitan-kaitan. Kata Allah, aku menerima doa orang yang berdoa, orang memohon ketika mereka berdoa. Aku pasti terima. Karena itu kata Allah, falyastajibu li, kalian hendaknya juga menjawab doaku, permintaanku kata Allah. Oh, jangan keinginan kita saja ingin dikabulkan oleh Allah, tapi keinginan Allah juga hendaklah kita penuhi. Bitta'ati, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baru namanya adil. Jangan pandainya kita minta nuntut sama Allah, tapi permintaan Allah yang nyuruh kita salat, nyuruh kita ngaji, nyuruh kita bersedekah, nyuruh kita berbuat baik, tak mau. Nah, kata Allah, aku pasti terima doa orang yang berdoa ketika dia berdoa, karenanya hendaklah dia menerima juga, memenuhi permintaanku dengan taat kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Lah kita kan sudah beriman, kata beliau ya, dengan istiqomah, dawam, senantiasa, terus menerus alal iman, atas keimanan kita. Jadi
karena Allah sudah memastikan mengabulkan doa kita, maka hendaknya kita memenuhi juga kehendak, permintaan, keinginan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita senantiasa beriman kepada Allah. La'allahum yarsyudun yahtadun, agar mereka yarsyudun yahtadun, mendapat petunjuk. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah memberi motivasi kepada kita. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan segala permintaan orang-orang yang minta kepadaku. Ya, cuma ikut jugalah perintah dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini motivasi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin rajin kita minta berdoa kepada Allah, Allah makin senang. Bahkan ada ungkapan, ya, usaha tanpa doa itu sombong. Orang yang mengandalkan ikhtiarnya saja, mengandalkan kekuatan, mengandalkan ilmu, mengandalkan hubungan, mengandalkan jabatan, tanpa ia mohon kepada Allah, itu orang yang sombong. Jadi kita berdoa kepada Allah bagian dari akidah kita, bagian juga dari akhlak kita kepada Allah, meyakini dan mengaku bahwa kita makhluk yang lemah, kita butuh pemberian pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla, dihalalkan, dibolehkan, lakum, bagi kalian, lailatas siyam, pada malam bulan puasa Ramadan. Ar-rafasu, yaitu berkencan, boleh, dibolehkan kepada kalian di malam Ramadan itu berkencan. Bima'na al-ibda' ila nisaikum, berkencan dengan istrimu, al-ibda' bil jima'. Maksudnya di sini boleh mencampuri istri, boleh jima', boleh bersetubuh. Dihalalkan kepada kalian di malam Ramadan itu berkencan atau bersenang-senang, berseloroh, ya, bermesraan. Maksudnya juga jima', bersetubuh. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Jadi di bulan Ramadan kalau malam hari boleh bersetubuh dengan istri. Nazala naskhan lima kana fi sadril Islam min tahrimi wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isya. Ayat ini turun untuk menasakh, menghapus apa yang berlaku pada awal Islam daripada keharaman bersetubuh dan keharaman makan dan minum setelah isya. Jadi di awal-awal Islam, ketika bulan Ramadan selesai berbuka puasa, buka puasa kan maghrib. Nah, selesai isya tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum,
tak boleh lagi berhubungan dengan istri. Nahan diri lagi. Dengan turunnya ayat ini, uhilla lakum, dibolehkan. Untung turun ayat ini. Kalau nggak turun, berat. Dan kita nggak sanggup. Sahabat aja nggak sanggup. Ini kan kisahnya berawal dari kisah Sayyidina Umar. Tak tahan tuh malam-malam tuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, mereka, para wanita-wanita, istri-istri kalian itu adalah libasul lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum, dan kalian para suami, para laki-laki, libasul lahunna, adalah pakaian bagi para istri. Kinayat an ta'anuqihima. Ini kinayah. Kinayah itu perumpamaan, ya, atas saling ketergantungan antara suami dengan istri. Au ihtiyaju kulli minhuma, saling membutuhkan masing-masing dari keduanya. Istri butuh suami, suami butuh istri. Jadi istri bagaikan pakaian bagi suami, jadi dibutuhkan oleh suami. Suami bagaikan pakaian buat istri, dibutuhkan oleh istri. Apa makna pakaian di sini? Ya, macam-macam. Tadi saling bergantungan. Ya. Jadi suami dan istri itu prinsipnya adalah saling melengkapi. Karena suami punya kekurangan, maka ada ketergantungan dia dengan istri. Istri punya kekurangan, punya ketergantungan dengan suami, sehingga saling membutuhkan. Nah, maka kita saling melengkapi. Nah, dan kalau kita lihat secara zahir, ini memang pakaian beneran, ya, itu pakaian yang paling fleksibel. Musim dingin dia hangat, musim panas dia sejuk. Yang paham lah, yang belum nikah tak paham. Ya, Bang Edi nggak usah ditafsir macam-macam. Nah itu, ya. Jadi musim dingin dia hangat, musim panas dia sejuk. Itu pakaian yang otomatis. Jadi fungsi keluarga atau suami dan istri itu adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam diri kita. Ada juga mengatakan, ya, wasahu anna tasbiha min ayatus satrun itu penutup. Jadi ini juga sebagai perumpamaan, jadi fungsi pakaian. Nah ini mungkin yang perlu. Fungsi pakaian satu, supaya kita terhindar dari panas dan dingin. Itu tadi. Yang kedua sebagai penutup, menutup aurat. Jadi fungsi suami menutup aib kekurangan istri, fungsi istri menutup aib kekurangan suami. Jangan dibongkar. Cerita di mana-mana kekurangan istri. Istri cerita sampai dunia maya kekurangan suami. Itu tak paham berarti fungsi
keluarga. Fungsi suami, fungsi istri sebagai pakaian, saling menutup kekurangan dan aib. Maka istri yang baik ialah istri yang menyembunyikan kekurangan suami. Mana contohnya? Dia tak pernah ngeluh. Datang orang tuanya, dia bahagia, disuguhkan makanan apa, bahagia ada sini. Nah, tak pernah ngeluh di hadapan orang atau hadapan keluarganya. Nggak pernah nyebut-nyebut kekurangan atau kejelekan atau kelemahan suami. Begitu juga kita suami. Ya. Itu saling menutupi. Mudah-mudahan kita selaku suami dan juga istri kita bisa menjalankan fungsinya sebagai pakaian ini, saling menutupi kekurangan dan kelemahan. Namanya manusia tak ada yang sempurna. Al-insan mahallul khata. Manusia tempat salah, ada saja salahnya. Karena itu yang terbaik ya kesalahan ya nggak harus diumbar, tetapi kekurangan hendaklah dicukupi, kesalahan hendaklah ditutupi. Itu ibarat kata pedagang nasi padang, ya. Kalau Anda puas, ceritakan kepada orang lain. Kalau Anda tak puas, ceritakan kepada kami, biar kami perbaiki. Gitu. Jadi apa kelebihan pasangan kita? Ceritakan yang baik kalaupun mau cerita. Yang jelek, tegur dia langsung. Gitu. Begitu juga kita. Berarti ada azas musyawarah juga di situ. Nah, itu yang kedua, ya, fungsi istri dan juga suami sebagai pakaian. Yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah perhiasan. Makanya banyak pakaian hari ini tuh mode-mode, tren-tren terbaru, karena bukan sekedar untuk nutup aurat, tapi fashion itu apa ya? Memang untuk perhiasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, pakaian terbaikmu setiap kamu masuk masjid. Zinah itu perhiasan, maknanya di sini pakaian terbaik. Jadi istri kita adalah perhiasan. Maka wibawa atau harga diri, nama baik seorang suami sangat tergantung dari istri. Walaupun kita sederhana, tapi karena istri kita baik sikapnya, apanya, kita berharga di mata orang lain, berharga di mata keluarga, berharga di mata anak-anak. Kenapa nggak berharga? Setiap kita keluar istri cium tangan. Anak kita melihat, ini bapakku. Ya. Ada wibawa, ada kebanggaan, ada harga diri. Begitu juga kita memperlakukan istri dengan baik. Ya. Jadi perhiasan. Bahkan disebutkan wanita salehah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Dan itu betul, ya, betul. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah,
masa lalu, termasuk sejarah kerajaan Islam segala macam. Itu banyak yang naik, maju, harum nama negara itu juga peran daripada istri. Dan banyak juga yang negara, kerajaan jatuh, itu juga ulah daripada istri. Maka pandai-pandailah menempatkan perhiasan. Namanya perhiasan itu bukan barang pokok, itu untuk mempercantik, tetapi harus pada waktu dan tempat yang sesuai. Namanya perhiasan. Jangan jam tangan ditaruh di kaki, tak cocok. Peci taruh di lutut, tak cocok. Begitu juga istri. Ya, kapan harusnya kita ngobrol, minta pendapatnya, kapan tidak perlu minta pendapat. Pada hal-hal yang prinsip kita nggak perlu minta pendapat. Contoh, kita mau sholat jamaah, istri ngajak ke matahari, nggak perlu restu istri untuk berjamaah. Ya nggak perlu, mungkin istri nggak paham. Ada saatnya ya kita meminta pendapat, ada saatnya kita harus menjalankan fungsi kita ya dengan prinsip yang memang harus ditegakkan. Nah begitu juga macam perhiasan, macam jas nih, saya pakai apa nih? Jas ini. Ya mau ngaji pantas. Tapi kalau mau nyangkul pakai jas, pakai dasi, sambil cangkul, iya tak pantas. Dan perhiasan itu ada waktu dan tempat yang cocok. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah kita memperlakukan istri yang itu adalah perhiasan kita sebagai suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri-istri itu adalah pakaian bagimu dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallah, Allah telah mengetahui, annakum, sesungguhnya kalian, kuntum takhtanun, kalian itu adalah mengkhianati anfusakum, diri kalian. Allah tahu kita ini kadang khianat terhadap diri kita sendiri, tak amanah terhadap diri kita sendiri. Bil jima'i lailatas siyam, dengan jima pada malam hari. Itu dianggap termasuk khianat. Artinya kenapa khianat? Dilarang tapi dilakukan. Wa kadzalika li Umar wa ghairihi wa tadharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi ya, yang demikian ini terjadi, apa itu? Jima di malam Ramadan terjadi pada Umar wa ghairihi dan lainnya. Ternyata bukan Umar saja, beberapa sahabat tak tahan tuh, dilarang malam hari tak tahan. Wa'tadharu, dan mereka itu menyampaikan uzurnya, ngelapor ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal Sayyidina Umar itu orangnya yang belak-belakan terang-terangan. Datang Sayyidina Umar bersama kawan sahabat. Celaka kami ya Rasul. Ada apa Umar kok ngomong gitu? Tadi malam tak tahan. Tak tahan dengan orang rumah. Oh. Kenapa? Iyalah jima. Apa kata Allah? Allah udah tahu
kamu akan melanggar itu, berkhianat terhadap dirimu, artinya kamu nggak sanggup itu, kamu langgar jadinya itu. Fataba alaikum qabla taubatikum. Maka Allah menerima taubat kalian sebelum kalian taubat. Nah, itulah murahnya Allah SWT. Allah tuh tahu sahabat dan kita ini tak mampu nahan diri kalau udah malam hari itu. Maka Allah ampuni, udah terima taubatnya sebelum dia bertaubat, karena Allah tahu duluan. Murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasin. Wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Allah maafkan, dah, tak apalah. Allah udah tahu itu. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu selera tabiat kita manusia itu. Hasrat kita Allah tahu. Maka kalau ini kita sadari sebetulnya apa yang sudah difardukan oleh Allah, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, Allah dah tahu kita mampu lakukan itu. Apa yang Allah larang, Allah dah tahu kita mampu ninggalkan itu. Allah sudah tahu itu tabiat kita, Allah yang ciptakan kita. Ibarat motor itu tentu yang pabrik itu lebih paham itu ya, kapan gambarannya berapa tahun rusak ya. Kalau rusak ini buatkan suku cadang apa segala macam, Allah lebih tahu. Karena itu fataba alaikum qabla taubatikum. Allah telah menerima taubat kalian sebelum kalian bertaubat. Atau terima duluan. Tinggal taubatnya aja. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kesalahan kalian. Fal'an, kata Allah, fal'ana bashiruhun, maka sekarang, kata Allah, fal'an, maka sekarang, idhallalakum, karena sudah dihalalkan bagi kalian, bashiruhunna, jami'uhunna, udahlah, kan sekarang lah, bolehlah jimaklah dengan istri, bersetubuhlah, tak apa. Tapi di malam hari maksudnya. Wabtagu ay utlubu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kalian, ay abahahu, yang Allah perbolehkan, minal jima, daripada jima. Udahlah, laksanakan aja. Jangan ditahan-tahan, dah sekarang, dah boleh. Jadi prinsip dalam beragama Islam, sesuatu yang haram memang tak boleh sama sekali kita lakukan. Tapi sesuatu yang boleh, jangan pula kita tahan-tahan diri, larang diri. Aku tak mau. Yang udah halal, ya jangan dilarang. Tapi yang dilarang, jangan dikerjakan. Nah sekarang udah dihalalkan, udahlah kerjakan aja, enggak apa. Kerjakan. Bersetubuh dengan istri di malam hari Ramadan. Au qaddarahu minal walad, atau Allah menakdirkan, memberikan ya kepada kita itu walad, apa itu anak. Jadi Allah membolehkan kita jima, dan Allah menakdirkan ya untuk kita punya anak. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah. Nah, dulu memang dilarang, nah sekarang makan dan minumlah. Pulang dari tarawih makan lagi. Tadi berbuka puasanya masih sedikit, nah, pulang tarawih makan. Silakan makan. Maka makan sahur itu penting, walaupun kita enggak lapar. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada barakah, walaupun tak lapar.
Walaupun sesuap nasi, walaupun satu kue, yang penting makan sahur. Tuh sudah. Jangan tidak-tidak. Wa kulu wasyrabu, dan makanlah serta minumlah kalian al-lailata kullahu, pada malam hari sepenuhnya, sepanjang malam. Hatta yatabayyana yazhara lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas nyata bagi kalian ya benang putih daripada benang hitam dari fajar. Ay as-sadiq, ya, bayanul lil khayt al abyad wa bayanul aswad mahzub ay minal lail. Jadi penjelasan tentang benang fajar sadiq itu benang putih dan malam itu adalah benang hitam. Artinya nyata bagi kalian yaitu fajar sadiq. Summa atimus syiyam, lalu sempurnakanlah puasa minal fajri ilal lail ay ila dukhulihi bi ghurubis syams. Lalu sempurnakanlah puasa kalian dari fajar sampai malamnya, ay sampai masuk malam, yakni dengan masuknya waktu maghrib. Wala tubashiruhunna ay nisa, dan jangan kalian bersetubuh dengan istri kalian. Wa antum akifuna, padahal kalian itu i'tikaf, muqimuna bi niyatil i'tikaf, kalian tinggal di masjid dengan i'tikaf, fil masajid, di masjid. Nuhya liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atahu wa ya'udu. Ini larangan bagi orang yang i'tikaf, sedang i'tikaf di masjid, tiba-tiba malam dia keluar, pulang dia ke rumah untuk bersetubuh dengan istrinya, lalu balik lagi ke masjid. Tak boleh. Kalau malam ini niat i'tikaf, jangan di tengah-tengahnya itu pulang dulu. Tak boleh. Kalau sudah niat i'tikaf. Tilka hududullah, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, maka janganlah kau dekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, yang demikian itu, kama bayyana kama dzikir, apa yang dijelaskan tadi, yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Apa yang dijelaskan, yang disebutkan tadi itu adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullah ayati, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ketentuan, larangan Allah Subhanahu wa taala dapat kita tinggalkan, apa yang diperintahkan dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.